Bapak Ibu, hari ini kita mau share. Sebelum saya khotbah, saya pengen ada satu video saya bisa ditampilkan. Ya. Di suatu pagi yang cerah, di tengah hutan yang damai, seekor kelinci dan kura-kura sedang berbincang tentang siapa yang paling cepat. Kalau begitu, ayo kita lomba lari. Aku yakin akan menang dengan mudah. Baiklah, kita lihat siapa yang bisa sampai duluan. Aku sudah pasti menang. Aku istirahat sebentar saja. Kura-kura tahu, selangkah demi selangkah akan sampai juga ke tujuan. Pada akhirnya, yang rajin dan sabarlah yang menang. Jangan sombong dan jangan remehkan yang lain. Konsistensi dan ketekunan akan membawa kemenangan. Baik Bapak Ibu, secara logika maka yang akan memenangkan perlombaan dari kisah tadi harusnya kelinci ya Bapak Ibu ya. Tapi masalahnya kenapa kura-kura? Nah ini Pak, pesan kita di bulan-bulan ini, mari kita mulai baca ayatnya Yakobus 1 ayat 12, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan, katakan bertahan. Dalam apa saudara? Dalam pencobaan. Sebab, lanjut. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang apa saudara? Mengasihi. Ada persoalan besar yang perlu kita renungkan hari-hari ini adalah kata bertahan saudara. Karena kenyataannya ada orang tidak sanggup dalam namanya bertahan. Oke, saya lanjutkan dulu. Mati ya. Nah kenapa Bapak Ibu, kenapa kita jatuh dalam pertahanan kita? Karena kita nunggu sesuatu yang menurut kita menjadi bagian kita. Baca yuk 1, 2, 3. Menunggu adalah apa saudara? Benar nggak kira-kira? Ada yang menunggu dengan bahagia? Sementara saudara sudah di mobil, istri saudara masih di kamar. Apakah saudara bisa berbahagia menunggu istri saudara sedang make up? Enggak saudara, karena kenyataannya Alkitab ngomong begini. Baca yuk Ibrani pasal 6 ayat 12, 1, 2, 3. Go. Agar kamu jangan menjadi apa saudara? Lamban. Terus, tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Iman dan kesabaran. Kenapa orang beriman butuh kesabaran? Karena yang saudara imani belum saudara dapatkan. Ibrani 11 ayat 1 ngomong iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita apa saudara? Harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi waktu saudara menginginkan sesuatu yang belum saudara lihat, saudara butuh namanya kesabaran. Dan banyak orang jatuh di area ketidaksabaran. Kenapa orang itu mudah berhenti? Karena nggak sabar Pak. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah bergerak terlambat. Tetapi dia juga tidak terlalu cepat. Karena Alkitab ngomong begini, segala sesuatu indah pada waktunya. Kenapa doamu nggak dijawab? Kalau pada akhirnya yang dijawab itu menggeser iman dan pengharapanmu, lebih baik Tuhan ngomong gini, ntar dulu deh. Kenapa banyak orang doanya dijawab terus hatinya bergeser dari Tuhan? Nah ini yang paling berbahaya. Buru-buru, pengen cepat dijawab. Buat Tuhan dia bilang gini, aku lebih sayang kok hatimu daripada penggenapan doa yang engkau doakan. Karena ada banyak orang ketika dia dalam kondisi yang sulit, dia bisa saja berharap dan bersandar kepada Tuhan. Maka yang kuning kita baca 1, 2, 3. Karena masa penantian adalah ujian. Apa saudara? Kebergantungan seseorang kepada. Jadi waktu saudara menanti itu menjadi sebuah ujian. Saudara bergantung penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan merindukan ketika engkau sedang bergantung penuh kepada dirinya.
Engkau mengeluarkan karakter Kristusmu itu loh saudara. Ya, kita mengeluarkan karakter Kristus kita yang sabar, lemah lembut, rendah hati. Karena pada akhirnya ada banyak orang bergeser dari karakter Kristus ketika doanya dijawab. Saudara, pelayanan saudara itu cuma sarana. Sasarannya Kristus. Amin, saudara. Kalau pada akhirnya sarana ini menggeser sasaran, itu yang berbahaya. Kenapa orang pelayanan jadi sombong? Karena sarana dijadikan sasaran. Tuh. Kenapa orang semakin angkuh? Saudara punya kekayaan itu sarana. Kalau pada akhirnya kekayaanmu tidak membawa engkau seperti Kristus, engkau sedang salah. Jadi hidup itu sarana dan sasaran atau tujuan. Jadi hari ini engkau yang melayani Tuhan itu cuman sarana. Sasarannya Kristus dimuliakan enggak lewat hidupmu? Ya kan? Engkau yang hari ini diberkati Tuhan, berkat itu cuman sarana. Sasarannya Kristus dimuliakan enggak? Engkau yang punya hari ini gelar, kepintaran, kepandaian, koneksi yang hebat. Itu cuman sarana, sasarannya Kristus. Nah, orang sering menjadikan sarana jadi tujuan, Pak. Waktu saudara menjadikan sarana menjadi sasaran, yang ada yang pertama adalah kita jadi orang yang congkak dan arogan. Semua karena saya. Pencapaian karena saya, karena pinter, saya karena diurapi. Ya kan? Yang kedua, ketika orang menggantikan yang harusnya sarana itu menuju ke sasaran, tapi sarana itu jadikan sasaran, kita bisa remehin orang. Lo nggak seperti gua, gerejamu nggak seperti gerejaku, betul saudara? Karena apa? Sarana jadi sasaran. Bapak Ibu, orang yang membuat kursi, ya. Orang yang membuat kursi yang saudara dudukin, kursi didudukin tujuannya untuk apa? Kursi dibuat tujuannya untuk apa? Saudara dudukin, bener gak? Semahal, sekeren apapun kursi yang dibuat oleh pabrik, kalau ditulisi Anda beli dan dibawa ke rumah, ditulisi ini, dilarang duduk. Tahukah saudara bahwa kursi itu sudah miss dari tujuannya? Betul? Nah, waktu kursi yang sudah dibikin, didudukin, walaupun yang dudukin mungkin adalah orang yang enggak terkenal, enggak ternama, bukan orang berpengaruh. Waktu orang itu duduk, kalau kursi bisa ngomong, kursi itu kan ngomong gini, aku sudah sampai tujuan. Sama Pak, kehidupan kekristenanmu ketika engkau menantikan Tuhan, ini sarana Pak. Sasarannya harus Kristus. Saya ketemu ada orang, dulu pelayanan sederhana. Makin diberkati, makin gerejanya gede, makin sombong. Itu saya maksudkan bahwa sarana dijadikan sasaran. Dulu masih miskin, ngandalin Tuhan, makin kaya, makin gak kenal Tuhan, makin remehin orang. Ini sarana dijadikan sasaran. Keliru Pak. Saudara babak belur hidupnya. Sekalipun secara dunia kelihatan megah dan mewah. Tapi jangan pernah menggantikan sarana jadi sasaran. Haleluya. Ketika sarana dipakai untuk menuju sasaran, Tuhan dipermuliakan. Setuju? Ini Pak. Karena itu, saudara harus memanifestasikan Kristus dalam semua tahapan saudara. Nah, kata bertahan dalam bahasa Yunani itu hupomone. Artinya di bawah kemalangan dan cobaan tetap teguh pada imannya sama Kristus. Nah, sekali lagi dalam kondisi apapun, Kristus keluar atau enggak? Dalam kondisi tertekan, diberkati, Kristus keluar atau enggak? Persoalannya adalah, saudara, ada banyak orang dalam kondisi tertekan, miskin, masih susah, andalin Kristus. Tapi waktu dia suka, bahagia, semuanya everything is okay, masih enggak Kristus keluar? Ya, masih enggak? Satu kali selesai khotbah di satu kota, di jamu makan, dan waktu makan, di meja sebelah juga ada orang makan.
Dan kita baru tahu kalau yang makan di sebelah meja sebelah adalah pendeta yang hampir tiap minggu masuk TV. Waktu kita makan, nikmati makan, waitersnya datang ke meja pendeta itu. Dan apa yang terjadi? Pendeta itu berdiri dan maki-maki waitersnya. Kita kaget setengah mati. Padahal kalau di TV, wah, ulurkan tangan, Tuhan menjamah, mengurapi. Wah, saudara, kenapa saudara? Saya mau bilang ya, kalau pada akhirnya dalam semua area Kristusmu muncul di mimbar saja, engkau sedang buat kesalahan besar. Karena di mimbar orang bisa berkamuflase 40 menit. Kristusmu harus dirasakan. Nah Bapak Ibu, ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kita harus bertahan dan bertekun dalam apa? Katakan tekun dalam perlombaan. Yuk katakan tekun dalam perlombaan. Ayo baca 1-2 karena kita mempunyai banyak bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita apa? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan apa saudara? Dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi perlombaan imanmu itu wajib hukumnya, bukan makruh. Wajib hukumnya. Nah Bapak Ibu, saya hobi lari, saya sering ikut maraton 10 kali maka 21K, ya kan? Saudara, kalau di start pelari yang kadang-kadang ribuan ikut, apa yang terjadi? Pelari itu larinya kenceng. Biasanya kalau pelari FOMO awalnya itu langsung kenceng Pak Andi. Tapi setengah kilo langsung. Nah 1 kali saya ikut perlombaan di Sleman City Hall Run yang diadakan di daerah istimewa Yogyakarta. Yang hadir ribuan dan dipotong pita, start masuk keluar. Wah, semua lari Pak. Semua lari berlomba-lomba ingin menjadi yang terdepan. Apa yang terjadi? Akhirnya kalau yang pelari benar Pak, dia akan larinya pelan, santai. Dia akan memompa ketahanan tubuh dan ngatur pernafasan. Nek pelari FOMO langsung bus, 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 bus. Setengah kilo langsung. Nah setelah sekian lari lama, hampir beberapa jam, kami masuk garis finish. Dikalungilah medali. Selesai itu saya ambil mobil, saya harus pulang. Waktu saya pulang saya lewat rute di mana para pelari itu masih ada yang berlari. Saya lihat ada pelari yang duduk sudah membawa es teh, kinastel, legi panas kental. Orang Solo kan, ya duduk sambil ngedot es teh Pak Andi. Ada 3-4 pelari yang duduk berkerumun, tak pikir ngopo. Beli gorengan, tempe mendoan, bakwan, mereka selagi cemal-cemil, enak ya. Aku nyetir, ya Tuhan. Ono ibu-ibu, mungkin kaum sosialita kurang lebih 10 orang, pakaiannya ngejreng, weh semua dari bawah ke atas ngejreng semua. Tiba-tiba dia sedang ngadang angkot. Ada yang lebih lucu. Ada laki-laki tinggi besar, agak gemuk sedikit. Dia udah mulai lemes sambil pegang handphone. Tiba-tiba Gojeknya datang. Saya bilang begini, ada banyak orang memulai dengan baik dan benar. Tapi belum tentu bisa mengakhiri dengan baik dan benar. Betul? Ada orang bersemangat dan bergairah di awal. Tapi kalau sesuatu yang dia gairahin dan dia bersemangat di awal kok enggak sesuai ekspektasiku, masih enggak bisa bertahan. Kok gerejanya gini-gini aja ya, masih enggak bisa bertahan. Kok gini-gini aja, masihkah engkau bisa bertekun di dalamnya? Saya bilang gini, dulu saya melihat ketika dia di start begitu semangat bergairah. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo mereka mulai lemes. Maka lagu lama yang paling saya suka, jangan lelah. Apa saudara? Kenapa lagu itu harus muncul? Karena ada banyak orang lelah. Ya kan? Makanya kalau di gereja itu ojo asal jeplak. What is the meaning of jeplak? Mangap.
Banyak orang Kristen itu modalnya mangap nyanyi. Pernah nggak saudara waktu saudara nyanyikan itu, saudara aku harus ngalami apa yang aku nyanyikan. Itu lebih powerful Pak. Lebih baik engkau mingkem sih, direnungkan, dihayati. Tekun dalam perlombaan. Katakan tekun dalam perlombaan. Karena ada kenyataannya ada banyak orang yang putus asa, mundur. Satu kali saya bawa mobil saya ke bengkel. Mobil saya diperbaiki AC-nya dan tiba-tiba kenalanlah sama tukang AC mobil. Pak, namanya siapa? Cornelius. Wah, Kristen ya? Iya, kok tahu ya Cornelius? Saya juga Kristen, Pak. Saya dulu youth pastor di gereja, Pak. Wih, dia sebutin nama gerejanya sambil gini saya. Dia betulin AC saya. Lu sampean kok ngerokok? Aku bilang, saya ini nggak tahu, Pak. Saya kalau nggak ngerokok nggak bisa betulin kabel. Loh, korelasinya apa? Ngerokok sama betulin kabel. Tapi dia bilang nggak bisa, Pak. Saya ini youth pastor, Pak. Bojoku dulu pemain tamborin di gereja. Ciki ciki cik ser. Ya, dia tamborin kan. Ya kan. Oh ya, lu sekarang? Wah, sekarang anakku wis telu, Pak. Males nang gereja aku ki. Pokoknya golek upoe, golek duit aku, Pak. Saudara, saya ketemu orang-orang yang dulu melayani. Lebih baik mantan orang jahat daripada mantan orang baik. Lebih baik mantan preman daripada mantan pelayan Tuhan. Haleluya. Karena kenyataannya ada banyak orang tidak tekun dalam apa saudara? Perlombaan. Nah, perlombaan itu bukan untuk yang kuat. Perlombaan itu bukan untuk yang pandai. Perlombaan itu bukan untuk orang kaya. Kata Alkitab apa? Sari 1, 2, 3. Mari makanlah rotimu dengan dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan kepada perbuatanmu. Katakan yang lebih keras 8, 1 ya. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan apa? Kerjakan itu. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Ingat ya, tadi kelinci harusnya menang, tapi rupanya gak menang. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk apa? Yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk orang yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik-cerdik. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Jadi kesimpulannya Pak, yang tekun yang akan memenangkan pertandingan. Kalau engkau kuat tapi nggak tekun, nggak akan menang. Jadi hari ini pertandingan imanmu itu pertandingan iman seperti apa? Ya, yang sedang engkau perjuangkan. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua yang terjadi adalah tekun mengawasi diri sendiri. Yuk 1, 2, 3. Tekun mengawasi. Ayo kecenderungan kita mengawasi diri sendiri atau mengawasi orang lain? Suami-suami mengawasi istri atau mengawasi dirinya? Bapak Ibu, satu kali saya baca buku, jurnal, tulisannya begini. Semakin Anda mengawasi diri Anda sendiri, semakin malu Anda mengawasi orang lain. Karena waktu saudara mengawasi diri Anda sendiri, makin banyak kesalahan saudara. Jadi waktu saudara mau berdiri sebagai hakim, maka saudara tidak berani. Tapi kalau ada orang yang hobinya mengawasi orang lain, artinya dia jarang-jarang mengawasi diri sendiri. Haleluya. Kayak lu pelayan Tuhan ini gini. Pulang dari Biak, saya naik berat badan tuh 4 kilo. Karena di Biak saya pelayanan selama seminggu, diajak makannya di atas jam 9 malam terus. Nggak bisa nolak karena sorenya nggak dikasih makan. Kalau nggak makan lapar, makan cilaka. Bener gak? 6.3 saya berangkat, pulang 6.7. Pak Tony. Haleluya. Itu pesawat agak gini Pak. 6.7 Pak. Saya pulang, saya olahraga Pak. Lari, nimbang lagi. 6,50 ya ampun. Saya berhenti sarapan pagi lari 6.30 untuk menaikkan. Itu nggak butuh waktu lama. Untuk menurunkan engkau harus berdarah-darah.
Nah, satu kali ada orang meninggal. Saya ketemu pendeta dari gereja sebelah. Perempuan yang bodinya mungkin hampir 100 kilo. Ketemulah saya. Tiba-tiba ketemu saya bilang gini, "Bro, kok kamu kayaknya gendut ya sekarang?" Aku 66, DE 100, DE ngomong aku gendut. Dia 100, pendeta ini 100 perempuan. Dan aku 67, dia ketemu aku, "Kok kamu sekarang gendut ya?" Dalam hatiku, "Nek aku gendut kowe gapura kecamatan." Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kadang orang itu bisa menilai orang lain tanpa dia ngaca dirinya. Lu bayang kayak DE 100 kilo, aku mung swidak 6, swidak 7, ngomongin aku gendut. Iku nek aku 5 tahun lalu, wis tak omongin. "Bro, kamu gendut." Lah kowe apa? Gapura kecamatan kon lho. Tak gituin. Tapi karena udah Kristus tak tahan, Tuhan ampunilah lambenya Tuhan. Tekun mengawasi. Kata Alkitab begini Bapak Ibu, 1, 2, 3, perhatikanlah dengan apa? Kata sungguh-sungguh artinya serius. Kalau saudara memperhatikan dirimu dengan apa? Serius. Perhatikanlah dengan serius bagaimana saudara hidup dan apa yang kamu ajarkan. Bertekunlah, katakan bertekunlah. Kenapa kita harus bertekun mengawasi diri, Pak? Nggak ada orang lain yang bisa mengawasi lebih daripada diri saudara mengawasi diri sendiri. Amin saudara. Orang lain cuma mengingatkan, tapi yang mengawasi adalah, kenapa yang harus diawasi adalah diri sendiri baru ajaran, Pak. Karena sehebat apapun saudara ngajar, sepintar apapun saudara berkhotbah, tanpa kehidupan Kristus percuma, Pak. Makanya perlu diawasi. Oh iya ya, masih kurang ya. Oh iya ya, khotbahku tuh nggak hidup bukan karena nggak keren, tapi khotbahku nggak hidup karena aku nggak ngidupi khotbah itu. Waktu saudara sadar, waduh, saudara akan tahu. Iya, kita ini kecenderungannya cuma ngawasi orang, tapi Tuhan hari ini ngomongnya awasi diri sendiri. Kita belajar dari Rasul Paulus, Pak. Awal pertobatan Pak Paulus itu adalah rasul yang sombong, Pak. Kok bisa, Pak? Iya. Dia ngomong gini, supaya aku tidak bermegah. Kata bermegah itu dipakai terjemahannya supaya aku nggak sombong. Waktu Paulus berdoa 3 kali duri dalam dagingnya, dia tidak diambil Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku padamu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Dan Paulus mengungkapkan isi hatinya bahwa supaya aku tidak bermegah. Saudara cuman boleh sombong dalam satu sisi. Saudara harus bermegah, sombong di dalam Kristus. Sombong dalam Kristus itu apa? Saudara punya perjalanan Kristus. Saya punya perjalanan Kristus sendiri. Saudara, kalau saudara pamer pencapaian-pencapaian jasmani, akan selalu ada orang di atas saudara. Saudara pinter, ono sing luweh. Saudara sugih, ono sing luweh. Saudara ganteng, ono sing luweh. Saudara ayu, ada yang lebih ayu. Gerejamu gede, ono sing luweh. Pendetamu terkenal, ono sing luweh. Nggak bisa, Pak. Kalau saudara berkancang pada pencapaian-pencapaian jasmani saudara, selalu ada orang yang di atas saudara. Saudara harus bermegah di dalam Kristus yang hidup dalam, nggak ono saingannya, Pak. Perjalanan Kristus saya berbeda dengan perjalanan Kristus Kak Maya. Dan waktu kita sharing, kita saling melengkapi. Tapi kalau kita berlomba pencapaian, kita akan berantem, Pak. Perjalanan Kristus saya berbeda dengan perjalanannya Pak Tony dan Pak Handi. Waktu kita sharing, Kristusmu hidupnya di sini ya. Oh, di area ini kita saling melengkapi. Tapi kalau kita berlomba pada pencapaian, saya punya teman, gelarnya 3 sombong. Teman saya gelarnya telulas. Aku gelar kloso. Di Magelang itu ada pendeta gini Kak Maya. Satu kali yuk perkenalan. Ada 3 pendeta perkenalan.
teman saya pendeta namanya Pak David, Pastor David Ari. Dia selalu dipakai Pemkot Kota Magelang kalau ada acara. Ngapain? Nahan hujan. Jadi dia terkenal di Magelang adalah pendeta pawang hujan. Jadi dia perkenalan, nama saya Pastor Ari. Saya biasa dipakai Pak Wali Kota. Kalau ada acara mulai mendung gitu, saya dipanggil, saya tahan. Darah Yesus berkuasa. Beralih ke Bekasi. Jauh banget ya. Ya pokoknya beralih. Pendeta yang kedua, teman saya Pendeta Bambang. Dia pendoa, ketua jaringan doa. Dia selalu ke kota-kota yang gersang. Dan dia doa turun hujan. Wah, sakti. Jadi yang satu nahan, yang satu nurunin. Ini dua orang gak cocok. Kalau dijadikan satu berantem. Tuhan bilang ini, gua jawab yang mana ini? Ya kan? Saya disuruh maju. Saya bingung. Yang satu nahan, yang satu nurunin. Saya bilang, saya Cornelius Sabat. Dan saya gak seperti dua hamba Tuhan yang diurapi. Saya kalau ada hujan, saya keluar rumah, bawa anak saya. Kami main hujan bersama-sama. Karena hujan adalah berkat Tuhan. Kalau kita pamer pencapaian Pak, selalu orang ada di atas kita. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, makin orang dewasa rohani itu circle-nya makin kecil Pak. Petrus, Tuhan pernah ngomong gini, Petrus, waktu engkau muda, engkau bebas melakukan apa saja. Tapi waktu engkau tua, engkau akan diikat. Artinya apa? Semakin orang dewasa rohani, makin sedikit pilihan. Makin orang dewasa jasmani, pilihannya banyak. Tapi waktu orang makin dewasa rohani, pilihannya makin sempit. Setuju gak? Kebebasanmu itu bukan bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan dalam kebenaran. Nggak ono hypergrace, nggak ono. Kebebasan dalam apa? Kebenaran. Rasul Paulus Pak, awal-awal pelayanan sombong Pak. Dia ngomong gini, 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku paling hina di antara semua rasul. Rasulnya 12, dia nomor 13. Dia ngomong gini, gua ini hina. Tapi masih jajaran rasul nomor 13. Sombong kan? Tapi ketika dia bertekun mengawasi dirinya. Efesus 3 ayat 8. Itu ibaratnya 2 atau 3 tahun setelah dia mengalami kesombongan itu. Dia belajar mengawasi. Akhirnya muncul. Kepadaku yang paling hina di antara orang kudus. Awal-awal pelayanan ngomong gini. Aku paling hina, tapi golongan rasul. Alright. Aku paling hina di antara penatua. Ya kan? 3 tahun berikutnya. Dia ngomong gini, aku hina sih di antara umat. Makin banyak kan? Tapi perjalanan Paulus mengawasi dirinya. 6 tahun berikutnya, 1 Timotius 1 ayat 15. Di antara mereka semua, akulah yang paling berdosa. Bapak Ibu, makin lama Anda jadi Kristen, harusnya makin sadar yang model kayak gini Pak. Setuju ya? Amin saudara. Paulus makin dewasa, makin bisa merenungkan siapakah dirinya. Yang ketiga namanya tekun menanti apa saudara? Janji Tuhan. Katakan tekun menanti janji Tuhan. Ya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu itu berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu berkata kepadanya, yuk baca 1, 2, 3. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, yang ketiga namanya tekun, menanti. Tadi saya bilang bahwa menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Tapi Tuhan mengajari kita untuk kita menanti. Bahkan dalam penantian itu kadang-kadang kita jengkel, emosi.
Seperti kasus yang ini Pak. Ya kan? Yuk baca, Tuhan sengaja, 1, 2, 3. Tuhan sengaja menunda datang ke Lazarus hingga ia mati untuk dibangkitkan bagi kemuliaannya. Saya rasa kata Alkitab ini, ia sengaja tinggal, apa saudara? 2 hari lagi. Jadi waktu Alkitab ngomong, Yesus sengaja. Alkitab di bawahnya ngomong begini, supaya kamu dapat belajar percaya. Bapak Ibu, ini penting. Waktu saudara menunggu dan menanti, karakter siapa yang keluar? Kemarahanmu atau kesabaranmu? Percayalah kalau ini janji Tuhan ada di sini. Yang lebih penting bukan janjinya tergenapi, Pak. Yang lebih penting adalah proses saudara menuju janji Tuhan itu. Karaktermu tetap terkontrol. Sampai titik janji itu dapat, engkau gak merubah sikap. Kenapa ada banyak orang ketika janji itu tergenapi sikapnya berubah? Karena hobinya bypass. Shortcut. Sehingga apa? Waktu ada di sini, dia lupa ini datangnya dari siapa. Buat Tuhan, ini yang penting. Yuk baca 1, 2, 3. Perkenanan Tuhan tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan, tetapi oleh bagaimana kita berespon dalam Kristus. Apa? Setiap hal yang kita hadapi. Ya. Waktu hal yang saudara doakan belum tergenapi, masih enggak saudara itu mengeluarkan Yesusmu? Hidup itu yang paling penting itu rasa. Bukan yang saudara lihat dan saudara dengar saja. Karena yang saudara lihat dan dengar itu tidak 100% benar, Pak. Bisa jadi keliru. Tapi apa yang saudara rasakan 100% benar. Makanya Alkitab ngomong ini, kecaplah dan lihatlah. Kecap dulu baru lihat. Kecenderungan kita mau lihat dulu, Pak, baru rasa. Kita nggak bisa, Pak. Kita harus kecap dulu rasanya. Hidup ini soal rasa, Pak. Bagaimana orang bisa tahu rasa kekristenan kita. Saya dulu diajari pendeta-pendeta lama, om-om pendeta yang kita sebut om, ya kan? Gereja-gereja lama kan menyebut dirinya om, ya Pak. Padahal yang Alkitab bener itu namanya apa? Bapak. Nggak ada om, ya. Om nggak ada, ya kan? Di rumah omku banyak tempat tinggal, nggak ada ayat itu. Yang ada di rumah apa? Bapakku. Nah, hidup ini soal apa? Soal rasa. Siapa yang nggak kenal saya, lambaikan tangan. Anak muda. Boleh maju, saya minta tolong. Ya. Boleh pemain musik naik ke depan, nggak apa-apa. Boleh. Thank you ya. Ini volunteer namanya. Udah di sini aja. Oke, sini naik. Kenalan dulu, namanya siapa? Hiroshi. Hiroshi, orang Jepang ya? Oh bukan, itu Hiroshima. Hiroshi umur berapa? 17 tahun. Oh 17 tahun, mirip ya saudara? Ya, itu 17 tahun saya juga, tapi 28 tahun lalu. Hiroshi, saya minta tolong boleh ya? Tutup mata boleh? Oke. Ntar ya jangan buka dulu ya. Nanti saya kasih sesuatu, kamu rasain. Tangannya dibuka. Ya. Hiroshi nggak kenal saya kan? Nggak ya. Baru ketemu hari ini kan? Oke. Dan nggak tahu apa yang akan aku kasih kan? Nggak ngerti. Oke. Hiroshi ya, ntar ya Hiroshi. Nah, coba Hiroshi dimakan dikit, pelan-pelan. Dalam nama Yesus. Kamu makan apa? Gak tahu. Rasanya apa? Manis. Oke. Biasanya kalau manis apa? Gula. Oke. Buka mata. Kamu sedang makan gula karena manis. Kenapa dia bisa tahu kalau itu gula walaupun ngomong nggak tahu, tapi manis? Bapak Ibu, saya kasih tahu tuh. Kalau saya cuma bilang gini, Bapak Ibu ini gula, rasanya manis. Saudara boleh nggak percaya karena saudara nggak ngecap, betul?
Tapi waktu saudara mengecap, saudara akan percaya bahwa itu gula karena itu manis. Tepuk tangan buat Hiroshi, thank you ya. Sama Bapak Ibu, dunia ini yang gelap, yang tadi saya gambarkan Hiroshi tutup mata. Dunia yang gelap ini tidak butuh cerita tentang Kristus. Dunia yang gelap itu butuh apa? Rasa Kristusmu keluar. Sehingga orang berkata, ya orang Kristennya kayak gini. Kalau saudara mau lihat Bapa kata Alkitab, lihat Yesus. Kalau kamu mau lihat Bapa, ini loh aku udah ada. Melihat Yesus, udah lihat Bapa kata Alkitab. Nah kalau saudara orang lain mau lihat Yesus, lihat siapa? Lihat siapa? Lihat orang Kristen Pak. Jangan bilang tadi, jangan lihat om terbatas. Lihat Yesus. Piye caranya lihat Yesus? Lihat Yesus, lihat orang Kristen. Coba toleh kanan kirinya, mirip Yesus? Ojo ngece, Yesus. Yesus dari Kupang ini. Atau Yesus dari Timur Leste, ya kan? Yesus de nafas, ya kan? Yesus nafas pemain bola, ya kan? Saudara, dunia yang gelap bukan hanya butuh cerita tentang Yesus. Dunia yang gelap butuh rasa Yesus dalam hidupmu. Amin. Pembantumu butuh Yesus lewat karaktermu. Karyawanmu butuh Yesus lewat hidupmu. Sehingga engkau gak perlu cerita tentang Yesus. Orang berkata gini, nah yang kayak gini nih benar nih orang Kristen. Setuju katakan amin. Nah dalam proses itu Pak, yang saya tahu, perjalanan kita, ketekunan kita harus menimbulkan kata Alkitab, tahan uji. Bahkan Petrus ngomong, justru karena itu kamu harus menambahkan ketekunan. Ya, ketekunan dalam apa? Menguasai diri saudara. Bangkit berdiri sama-sama. Saya minta kunci C. Bapak Ibu, mari kita belajar hari ini. Belajar dari ketekunan. Satu kali saya diundang khotbah di luar kota. Waktu saya diundang ke luar kota, hari Jumatnya sekretaris gereja hubungi saya. Pastor Cornel, besok berangkat jam berapa hari Sabtu? Saya bilang gini, oh saya berangkat kurang lebih jam 9 atau jam 10. Karena dari kota saya ke kota itu dibutuhkan waktu 5 jam untuk setir sendiri. Dan kota itu kota kecil, jalannya juga ada banyak lubang, susah sekali. Saya bilang gini, oh ya pastor, besok jam 6 sore dijemput penatua gereja kita untuk diajak dinner. Oh ya, thank you. Saya berangkat sendirian setir mobil. Nah di perjalanan itu saya dilawat. Saya netesin air mata. Saya nangis. Saya bilang gini, keren banget loh. Sampai detik ini Tuhan masih tolong. Aku ini orang desa, orang kampung. Yang Tuhan masih mau bawa saya untuk jadi berkat. Keren ya Tuhan. Sampailah saya di hotel 4:30. Saya mandi, saya istirahat. Saya menunggu janji sekretaris gereja dan penatua. Jam 6 akan ajak saya makan malam. 5:30 belum ada kabar. Jam 6 saya tunggu, nggak ada telepon masuk. 6:30 tidak ada yang menghubungi saya. Jam 7 telepon saya nggak berbunyi. 7:30 telepon saya berbunyi. Pastor Cornel, sekretaris gereja, sudah sampai hotel, sudah. Pastor sebelumnya minta maaf. Kalau ada orang telepon pertama kali kalimat yang muncul dan minta maaf, hati-hati. Yang pertama dia berbuat salah, yang kedua biasanya mau pinjam uang. Pastor Cornel minta maaf. Kenapa? Penatua gereja yang harusnya dampingi pastor sedang keluar kota. Sampai detik ini burung mangan Pak. Saya sengaja gak makan karena apa? Bilang jam 6 nunggu. Saya nunggu janji manusia tadi. Teleponnya dilanjutin. Pastor saya gak mungkin ngajak dinner pastor karena saya perempuan. Oh ya gak apa-apa. Suami saya telepon gak diangkat. Dia sedang main badminton. Dan saya tahu kalau suami saya main badminton bisa pulang jam 10. Sampai detik ini. Saudara kalau ada pendeta menderita kok senang sekali kayaknya. Nanti kalau
suami saya sudah selesai main badminton, biar telepon pastor. Jam 8 telepon saya berbunyi, suaminya telepon. Pastor, sorry, aku baru selesai badminton. Gimana sekarang makan? Udah saya siapin kambing, sate kambing, tongseng. Saya bilang gini, udah kemalaman. Besok aja ya, besok aja. Saya bilang, beneran pastor? Iya. Tutup handphonenya. Ya udah besok, tas tutup pak. Saya turun dari lantai 2 hotel ke resepsionis. Saya tanya pegawai resepsionis, Mbak, besok restoran buka jam berapa? Jawabannya apa? Jam 8 pak. Saya khotbah mulai jam 6 pagi. Saya naik ke lantai 2. Tuhan ngomong sama saya gini, Cornel, pujian sejatimu bukan waktu dari rumahmu ke kota itu kamu dilawat dan nangis-nangis. Pujian sejatimu ketika kamu di kamar hotel ini. Orang lupain janjinya. Orang gak peduliin kamu. Orang lupakan kamu. Disinilah sebenarnya pujian sejatimu. Bukan waktu engkau nyanyi sampai detik ini. Nah, tapi waktu kamu ada di kamar ini, kamu ngerasain lapar, kamu ngerasain nunggu janji manusia, kamu ngerasain nunggu bagaimana kamu digantung sama janji manusia. Disitulah sebenarnya pujian sejatimu. Pujian sejati kita bukan waktu di gereja, men. Pujian sejati saya bukan waktu saya khotbah. Pujian sejati saya waktu saya pulang ke rumah. Pujian sejati waktu saya ketemu istri. Pujian sejati saya waktu ketemu anak-anak saya. Mungkin dia menjengkelkan. Masih enggak kita tetap ngomong gini, I love you. Pujian sejatimu bukan waktu kau KKR nangis. Tapi kau pulang gak berubah. Pujian sejatimu adalah waktu engkau di rumah. Pembantumu ngerasain, ada Kristus loh bosku. Kau rasain suamimu ada Yesus. Tuhan ngomong gini, kamu nangis, itu bagus. Tapi waktu kamu berespon dengan benar di kamar hotel, itu jauh lebih bagus. Kenapa banyak orang hanya di gereja, hanya di pelayanan, dia bisa keren. Karena dilihat orang pak. Tapi dimanapun kau berada, engkau harus mengeluarkan Kristusmu. Karena Tuhan itu melihat engkau dimanapun. Angkat tangannya.